Meskipun beberapa tahun lalu Zhu Yixing tiba-tiba disembunyikan, kebencian antara Zhu Yixing dan Xuan Zijun secara alami perlahan mereda, dan kedua belah pihak tidak dapat berbicara tentang musuh abadi. Bagaimanapun, mereka menjadi musuh bebuyutan pada awalnya, bukan karena perseteruan berdarah yang mendalam, tetapi dunia gelap adalah tempat di mana hukum rimba ditafsirkan dengan tajam dan jelas. Pasukan Xuanzi ingin berkembang dan memusnahkan semua orang yang berani tidak mematuhi mereka. Bambu Leaf Green adalah seorang master yang tidak hanya tidak menyerah, tetapi juga menghadapi kekeringan di mana-mana. Secara alami, kedua belah pihak bertarung. Namun, kontradiksi ini bukanlah kontradiksi yang besar. Dengan satu pihak yang bersembunyi, kebencian akan berangsur-angsur mereda. Tetapi bagaimanapun juga, bahkan jika kedua belah pihak tidak lagi bermusuhan, mereka pasti bukan teman. Yang Xuan benar-benar tidak punya alasan untuk menyelamatkannya, atau tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan dilakukan goblin wanita itu selanjutnya. Jika dia terbunuh, itu akan menghilangkan potensi bahaya tersembunyi bagi Yang Xuan. Karena sekarang tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkanku kecuali kamu, kata Bambu Leaf Green. Yang Xuan sedikit tertegun lalu tersenyum, maaf, alasanmu tidak cukup. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Apa alasannya? Apakah goblin wanita ini datang untuk bercanda? Tunggu, Zhu Yixing tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin tahu keberadaan Seventeen? Mendengar nama itu, tubuh Yang Xuan tiba-tiba bergetar. Seventeen belum mati. Yang Xuan tiba-tiba menoleh, dan bahkan napasnya menjadi sedikit sesak. Kemudian dia melotot ke Bambu Leaf Green dan berkata dengan suara dingin, Bambu Leaf Green, kamu bisa membuat alasan apapun. Tetapi jika kamu hanya ingin aku menyelamatkanmu dan menulis tentang Seventeen, aku tidak akan menyelamatkanmu, tetapi aku akan membunuhmu sendiri. Yang Xuan telah mengalami badai hebat yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Saraf telah lama ditempa sekuat kawat baja. Tampaknya tidak akan ada lagi orang atau hal di dunia ini yang dapat membuat emosi Yang Xuan berfluktuasi hebat hanya dengan satu nama. Kecuali pria itu, Seventeen. Angka ini tidak merujuk pada angka, juga bukan kata sandi. Itu nama seseorang, seorang wanita. Awalnya, di kamp pelatihan kelompok burung hantu, setiap siswa tidak memiliki nama sendiri sebelum lulus. Mereka hanya memiliki nomor. Nomor Yang Xuan adalah 18 dan gadis di sebelahnya adalah 17. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita di kamp pelatihan. Mereka makan, hidup, tidur, dan berlatih bersama. Gua yang gelap dan lembab itu penuh dengan kesuraman dan bahaya yang tidak diketahui sepanjang waktu. Seperti banyak siswa lainnya, Yang Xuan hampir tidak berhasil beberapa kali. Semua kekuatan itu berasal dari gadis kecil bernama 17 yang usianya mirip dengannya. 18, berhentilah menangis dan tunjukkanlah seorang bayi kepadamu. Suatu ketika, Yang Xuan, yang baru berusia 7 tahun, tidak dapat menahan diri dan mulai menangis. Gadis kecil itu merentangkan telapak tangannya dan ada sehelai daun hijau yang lembut di dalamnya. Apa ini, sayang? Itu hanya sehelai daun. Wajah Yang Xuan penuh dengan air mata, dan ingus yang bening menggantung di bawah hidungnya. Itu benar-benar bayi. Aku tidak percaya kau melihatnya. Gadis kecil itu menempelkan daun hijau itu di bibirnya dan meniupnya dengan lembut, yang menghasilkan suara merdu. Bagi para siswa yang hanya memiliki latihan intensitas tinggi dan penebangan berdarah sejak mereka dapat mengingatnya, suara ini seperti sinar matahari yang menembus awan gelap. Itu benar-benar bayi. Suaranya indah. Aku juga ingin meniupnya. Yang Xuan tidak sabar untuk meraih daun-daun itu dan menempelkannya di bibirnya. Akibatnya, bukan saja dia tidak mengeluarkan suara yang menyenangkan, tetapi bahkan daun-daun itu pun tertiup olehnya. Gadis kecil itu terkekeh, suaranya seperti lonceng angin yang merdu. Kau bodoh, kau tidak meniup seperti itu. Aku akan mengajarimu lain kali, tetapi kau harus berjanji padaku untuk tidak menangis lagi. Yang Xuan menganggukkan kepalanya dengan keras, baiklah. Selama kau mengajariku, aku berjanji untuk tidak menangis. Di kemudian hari, tentu saja, Yang Xuan tidak jarang menangis. Tetapi setiap kali ia putus asa dan sedih, Seventeen akan selalu meniupkan suara indah itu dengan daun-daun di telinganya. Dengan dorongan dan kekuatan ini, Yang Xuan menjadi semakin kuat, mengeluarkan semua potensinya, dan menjadi siswa terbaik dan teratas di kamp pelatihan mereka. Tetapi pada malam kelulusan, Seventeen tiba-tiba menghilang. Menurut instruktur,
Seventeen meninggal ketika ia tidak sengaja terkena peluru nyasar selama pelatihan. Hampir setiap hari di kamp pelatihan, siswa meninggal karena berbagai alasan, jadi ini adalah hal yang sangat umum dan tidak menimbulkan masalah apapun. Yang Xuan juga sangat tenang dan tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Tetapi pada hari-hari berikutnya hingga kelulusan, semua orang menemukan bahwa Yang Xuan tiba-tiba menjadi sangat liar. Dalam pelatihan, itu seperti binatang buas yang baru saja keluar dari kandang. Itu bukan pelatihan melainkan penyiksaan diri. Kemudian, setelah lulus, Yang Xuan membuat banyak prestasi dan memenangkan gelar markis termuda dalam sejarah kelompok burung hantu. Dan juara tertinggi di antara para markis. Pada saat itu, kelompok burung hantu memiliki musuh terbesar. Kekuatan kedua belah pihak sama, dan masing-masing memiliki kemenangan dan kekalahannya sendiri dalam setiap pertarungan. Selama pertempuran yang menentukan, pasukan Xuanzi yang dipimpin oleh Yang Xuan, sebagai kekuatan utama pelopor, bertempur sengit dengan kekuatan utama paling elit pihak lain selama 7 hari 7 malam. Kedua belah pihak menemui jalan buntu dan melihat bahwa batu giok dan batu akan terbakar, tetapi kemunculan satu orang langsung membalikkan keadaan. Pemimpin lainnya tiba-tiba dibunuh dan sarangnya diledakkan. Kekuatan utama pihak lain berada dalam kekacauan dan dimusnahkan oleh pasukan Xuanzi. Orang yang membalikkan keadaan adalah Seventeen. Kebenaran tidak muncul sampai saat ini. Ternyata Seventeen tidak mati dalam pelatihan, tetapi dibawa pergi sendirian untuk pelatihan rahasia. Dan melatihnya menjadi pembunuh bayaran teratas, menghancurkan semua informasi pribadi dan berhasil menerobos musuh. Setelah beberapa tahun, Seventeen semakin dipercaya dan dihargai oleh para pemimpin pihak lain. Dalam pertempuran yang menentukan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu, markas besar pihak lain mengalir keluar dan pertahanan internal kosong. Seventeen akhirnya memanfaatkan kesempatan itu, berhasil membunuh pemimpin pihak lain, meledakkan titik ledakan yang telah diatur secara diam-diam selama 2 tahun, dan berhasil membalikkan keadaan. Ketika Yang Xuan melihat Seventeen lagi, Seventeen telah menjadi gadis besar. Keduanya tidak memudar karena perpisahan mereka selama beberapa tahun. Pada hari mereka ingin bertemu, mereka bahkan berpelukan meskipun ada ratusan ribu orang di dekatnya. Sejak saat itu, keduanya tak terpisahkan. Mereka mengenakan seragam militer bersama-sama dan berjalan di pantai bergandengan tangan. Mereka merencanakan masa depan mereka berkali-kali saat matahari terbenam. Ketika situasi stabil, mereka melarikan diri dari pusaran air bersama-sama dan menemukan tempat untuk tinggal dalam pengasingan dan menjalani kehidupan yang normal. Mereka membangun halaman kecil di sebuah pulau. 17 orang ahli dalam menanam bunga. Dia terutama menyukai tanaman yang disebut anggrek hijau keriting. Halaman itu selalu penuh dengan anggrek hijau keriting. Betapa manisnya hari-hari mereka. Ketika perang berakhir, kita akan mencuci tangan di baskom emas, meninggalkan rumah sepenuhnya, dan kemudian menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun dan menjalani kehidupan yang santai. Sebelum satu ekspedisi, Yang Xuan berkata kepada 17 sambil tersenyum. 17 tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum. Tetapi Yang Xuan tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi saat terakhir mereka bertemu. Bab 567. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Dalam pandangan Yang Xuan, sebuah kecelakaan besar terjadi dalam pertempuran yang pasti akan dimenangkan. Mereka tiba-tiba dikepung oleh musuh yang 10 kali lebih besar dari mereka sendiri dan jatuh ke dalam pertempuran yang mematikan. Meskipun akhirnya berhasil keluar dari pengepungan, keberadaan Seventeen tidak diketahui. Sejak saat itu, Seventeen seperti dunia yang menguap. Tidak ada orang yang hidup dan tidak ada mayat yang mati. Dikatakan bahwa Seventeen hancur berkeping-keping oleh peluru. Tetapi lebih banyak orang mengatakan bahwa Seventeen sebenarnya adalah pengkhianat yang dipasang oleh pihak lain. Karena ekspedisi itu, sebagai kepala divisi militer, dia merumuskan semua taktik dan strategi, termasuk rute ofensif. Yang Xuan menjadi marah dan memerintahkan semua orang yang dikabarkan sebagai pengkhianat untuk dieksekusi. Dan larangan dikeluarkan. Tidak seorang pun diizinkan untuk berbicara tentang Seventeen di masa mendatang, jika tidak, siapapun itu akan dibunuh. Sejak saat itu, nama Seventeen menjadi tabu. Bahkan 7 pemimpin pasukan Xuanzi tidak pernah menyebut nama ini. Orang macam apa yang berusia 17 tahun? Kurasa kau seharusnya lebih tahu daripada aku. Bambu Leaf Green berkata dengan lemah,
keahliannya sama sekali tidak di bawahmu, dan dia juga memiliki otak yang sebanding dengan komputer. Dia adalah divisi militer pertama dari kelompok burung hantu. Apakah menurutmu pengepungan dan penindasan belaka benar-benar dapat membunuhnya? Yang Xuan mengepalkan tinjunya. Di mana dia sekarang? Maaf, aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Sua, semangat membunuh Yang Xuan meledak dalam sekejap. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Tentu saja, Bambu Leaf Green berkata dengan tenang, kau dapat memilih untuk membunuhku sekarang, atau kau dapat memilih untuk berbalik dan pergi dan membiarkanku menunggu di sini untuk mati. Tetapi melihat seluruh dunia, tidak ada yang tahu keberadaan Seventeen kecuali aku. Yang Xuannya Guan menggigit dan berdecak, tinjunya terjepit, dan sudut matanya tampak retak, tetapi gas pembunuh dari tubuhnya membuat tumbuhan di sekitarnya bergetar dan berdesir. Baiklah, aku akan menyelamatkanmu. Yang Xuan berkata, tapi dengarkan, daun bambu itu hijau. Jika kau berani menipuku, aku bersumpah, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Daun bambu hijau memandang ke kejauhan dan mendesah pelan, lebih baik hindari bencana di depanmu dulu. Pria yang kita hadapi sekarang benar-benar di luar imajinasi. Meskipun aku belum bertarung langsung denganmu, aku yakin kau jelas bukan lawan pria itu jika kalian satu lawan satu. Petik 2. Sekarang satu-satunya pilihan kita adalah mengesampingkan semua beban kita untuk sementara waktu dan bekerja sama untuk mendapatkan secercah vitalitas. Di mana lelaki itu sekarang? Tanya Yang Xuan, dan melihat sekelilingnya dengan waspada. Daun bambu berwarna hijau dan berwibawa. Meskipun kita tidak dapat menangkap informasi satu sama lain, aku yakin dia berjarak kurang dari 100 meter. Dari kita, jika bukan karena batu yang kuinjak, aku pasti sudah mati. Untuk seorang ahli seperti dia dapat membunuh dalam sekejap dengan jarak 0,1 detik, kurang dari 100 meter. Yang Xuan melirik batu biru besar di bawah kaki daun bambu hijau. Tingginya sekitar 3 meter, ada lereng kecil di kiri dan belakang. Bagi orang biasa, berdiri di atas batu ini tidak diragukan lagi akan mengekspos diri mereka sebagai target. Namun bagi Zhu Yixing, medan ini menyelamatkan hidupnya. Karena batu setinggi 3 meter dan 2 lereng kecil di sekitarnya, jika lawan tiba-tiba melancarkan serangan, kecepatannya akan menciptakan penyangga. Bagi pemain top, penyangga apapun berakibat fatal. Jadi memang benar bahwa batu itu menyelamatkan hidupnya ketika daun bambu berwarna hijau. Yang Xuan melangkah maju 2 langkah, datang ke kanan depan batu biru besar dan berdiri diam. Sebagai ahli top, Yang Xuan tentu tahu di mana kelemahan terbesar batu ini. Selama dia berdiri di titik ini, itu setara dengan membantu Zhu Yixing mengurangi ancaman setidaknya setengahnya. Apakah akan seperti ini sepanjang waktu? Yang Xuan menatap ke depan dan bertanya. Wajah hijau daun bambu juga penuh dengan ketidakberdayaan, selain itu, tidak ada pilihan. Yang Xuan tersenyum dingin, daun bambu berwarna hijau. Ketika aku dinobatkan sebagai juara hall, kaulah orang yang paling tidak melihatku. Kau berbicara omong kosong saat itu, mengatakan bahwa para pemimpin teratas kelompok burung hantu malam benar-benar gila dan bahkan menganugerahkan markis kepada seorang anak laki-laki berbulu di bawah usia 20 tahun. Apakah kau ingat? Daun bambu hijau berkata dengan samar, aku tidak hanya ingat, tetapi aku juga berpikir begitu sekarang. Aku akui bahwa kau benar-benar hebat, tetapi kau juga tahu bahwa kau tidak terkalahkan di dunia gelap. Bahkan di dalam kelompok burung hantumu, kau jelas bukan yang paling kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa tendonnya salah dan harus memberimu gelar juara. Menurutku, ini adalah perilaku yang kekanak-kanakan dan konyol. Ketika orang-orang di seluruh dunia memujimu, aku hanya merasa lucu. Karena kata-kataku, kau memasukkanku ke dalam daftar hitam pasukan Swansea. Dengan cara ini, kontradiksi di antara kita masih muncul karenamu. Sejujurnya, aku benar-benar tidak menyukai seluruh dunia yang gelap, tetapi aku tidak menyinggung sungai dengan pasukan Swansea-mu saat itu. Tetapi kau menjadikan kami musuh dengan kata-kataku. Tampaknya pandanganku tidak salah. Kau adalah seorang juara. Kau benar-benar naif. Yang Xuan tersenyum tipis dan tidak merasa marah karena kata-kata Zhu Yixing. Zhu Yixing adalah sosok yang seperti itu, seakan-akan dialah yang paling benar di dunia ini, sedangkan yang lain kekanak-kanakan dan konyol. Kalau begitu, kebetulan aku punya cara untuk membuktikan bahwa kamu salah dan membuktikan bahwa akulah sang juara. Kata Yang Xuan. Oh, bagaimana cara membuktikannya?
Daun bambu berwarna hijau, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia adalah orang yang sangat sombong. Bahkan jika pisau itu menancap di lehernya, dia tidak akan mudah mengubah idenya. Oleh karena itu, di dunia yang gelap, Zhu Yixing adalah eksistensi tunggal yang langka. Dia tidak bergantung pada kekuatan apapun di belakangnya, dan dia tidak mendirikan organisasi apapun. Dia menganggap semua orang di dunia ini bodoh. Dialah satu-satunya yang mengerti dan tidak suka bersama siapapun. Jadi dia ingin tahu bagaimana sang juara Hou yang naif ini akan membuktikan dirinya. Dengan senyum tipis, Yang Xuan tiba-tiba membekukan telapak tangannya dan menamparnya dengan keras ke batu biru besar di sebelahnya. Ledakan, batu biru besar yang tingginya lebih dari 3 meter itu mengeluarkan suara keras, dan batu itu dikejutkan oleh telapak tangan Yang Xuan hingga retak seperti jaring laba-laba. Kau gila, Zhu Yixing panik. Ia tidak pernah menyangka pihak lain akan melakukan tindakan gila seperti itu. Yang Xuan tidak berbicara. Ia mengisi telapak tangannya dengan kekuatan lagi dan menepuk batu biru besar dengan keras. Kau gila, berhenti, teriak bambu leaf green. Ledakan. Namun, telapak tangan Yang Xuan telah menghantam batu biru besar dengan kuat, langsung mengguncang batu biru besar yang retak hingga berkeping-keping. Apa kau mencari kematian? Zhu Yixing, yang selalu tenang, juga menjadi bingung dan berkata dengan marah, jika kita tidak mengandalkan batu biru besar ini, bagaimana kita bisa bertahan? Yang Xuan tersenyum dingin, siapa yang bilang aku akan bertahan? Kemudian, tatapannya tiba-tiba terkunci ke satu arah, dan ia menendang tanah dengan keras dengan satu kaki. Seluruh orang itu melesat pergi dalam kegelapan seperti anak panah yang terlepas dari tali. Kau gila, wajah hijau daun bambu itu mengerikan. Ia tidak pernah menyangka bahwa Yang Xuan akan melakukan gerakan yang mengerikan seperti itu. Kekuatan pihak lawan berada di luar imajinasi. Bahkan jika ia menempati medan yang menguntungkan dan berada dalam situasi 2 lawan 1, bahkan jika ia memilih bertahan, ia hanya memiliki peluang 50% untuk menahan serangan pihak lawan. Namun, jika ia dengan gegabah memilih untuk bertemu satu sama lain. Orang gila, Zhu Yixing menggertakkan giginya dan memarahi, tetapi ia juga melebarkan tubuhnya dan dengan cepat mengikuti Yang Xuan menuju kegelapan di depan. Sekarang aku tidak punya pikiran untuk berpikir lebih banyak dan mengeluh. Ia dan Yang Xuan sekarang menjadi belalang yang diikat pada tali yang sama. Yang Xuan bertekad untuk melompat ke dalam lubang api dan langsung memaksanya ke jalan buntu. Ledakan, Yang Xuan langsung meninju semak-semak yang diselimuti kegelapan di depan. Dalam sekejap, napas yang sangat kuat meledak dari depan. Napas pihak lawan akhirnya keluar. Hanya berdasarkan napas ini, kami tahu bahwa apa yang dikatakan Zhu Yixing benar. Ini benar-benar ahli tingkat atas yang belum pernah kutemui. Sebuah bayangan gelap, seperti hantu, melompat dari semak-semak yang meledak dengan aura pembunuh yang sangat kuat. Gerakan tubuh pria itu terlalu cepat, dan dia mengenakan pakaian hitam dan topeng. Dia sama sekali tidak bisa melihat wajahnya. Yang bisa kulihat hanyalah senjata pria ini adalah pedang panjang. Ledakan, serangan Yang Xuan tidak berhenti. Sementara tubuh lawannya belum sepenuhnya terlempar ke udara, dia tiba-tiba melancarkan pukulan lagi. Sua, tubuh lawannya berbalik dan mengayunkan pedang dengan punggung tangannya. Wajah Yang Xuan ketakutan, kelihatannya biasa saja. Pedang yang kamu gunakan tidak hanya sangat kuat, tetapi juga mengandung lebih dari puluhan gerakan pedang yang luar biasa. Dengan kata lain, ketika lawannya hanya mengayunkan pedang, ada puluhan gerakan pada saat yang sama. Yang Xuan tidak berani menganggapnya enteng. Dia mencoba yang terbaik untuk memperluas bentuk tubuhnya, jadi dia berhasil menghindari pedang itu, tetapi lengannya masih terpotong oleh aura pedang. Bahu Yang Xuan bergetar sesaat. Pria ini seperti dua kacang polong atau trik pedang, persis sama dengan ahli pedang yang pernah menemuinya di Yunnan Selatan. Bersiul, pada saat ini, serangan Zhu Yixing datang. Metode tubuhnya sangat aneh. Tulang-tulang di tubuhnya tampaknya menjadi lebih lunak daripada karet dalam sekejap, seperti ular berbisa, melilit dan menyerang pihak lain. Harus dikatakan bahwa metode tubuh daun bambu hijau sama sekali bukan reputasi yang salah. Seperti ular aneh ini yang berjalan, jika ada serangan tiba-tiba, saya khawatir hanya sedikit orang di dunia yang dapat menahannya. Minggir. Namun, Yang Xuan tiba-tiba bergegas menuju Zhu Yixing, meraih tubuh pihak lain dan melemparkannya ke samping. Sua, pada saat yang sama, pria berbaju hitam datang dengan pedang lain.
Pedang Qi hampir menggesek tubuh Yang Xuan. Sebuah batu biru besar dengan diameter lebih dari 2 meter langsung dipotong oleh pedang Qi. Daun bambu tiba-tiba mengeluarkan lapisan keringat halus di dahi. Jika Yang Xuan tidak menariknya tepat waktu sekarang, saya khawatir dia akan berada di tempat yang berbeda saat ini. Kamu menjauh dan jangan membuat masalah. Yang Xuan meraung, lalu melebarkan tubuhnya dan mulai berjuang dengan pria berbaju hitam. Tubuh mereka berubah menjadi dua bayangan sisa, saling terkait dalam kegelapan. Dengan suara pedang dan gemuruh ledakan dahsyat, vegetasi di sekitarnya hancur dalam sekejap, terbelah atau meledak berkeping-keping. Hanya dalam dua pertemuan tatap muka, mereka mematahkan lusinan gerakan. Namun, Yang Xuan perlahan-lahan jatuh dan dipaksa kehabisan napas oleh pedang kuat pihak lain. Daun bambu di dekatnya begitu cemas hingga telapak tangannya penuh dengan butiran keringat. Jika ini terus berlanjut, Yang Xuan akan ditebas oleh pihak lain dalam 50 gerakan. Namun sekarang dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Pertarungan antara keduanya sangat ketat. Jika Zhu Yexing melangkah maju dengan gegabah, itu mungkin akan mengganggu inci persegi Yang Xuan dan memiliki efek negatif. Namun, bahkan jika terus seperti ini, Yang Xuan tidak dapat melarikan diri pada akhirnya. Zhu Yexing menggertakkan giginya dan membuat keputusan yang buruk. Karena kamu kalah, kamu mungkin juga berjudi. Sua, dia mencoba yang terbaik untuk menunjukkan tubuhnya. Tubuhnya seperti ular berbisa hijau daun bambu asli, berputar di udara dan berlari kencang menuju celah di antara mereka. Karena kecepatan mereka terlalu cepat, Zhu Yexing tidak dapat mengunci target sama sekali. Dia berjudi, jika serangan ini dapat membantu Yang Xuan, masih akan ada secercah vitalitas. Tetapi jika itu memiliki efek sebaliknya, dia dan Yang Xuan akan hancur dalam sekejap. Ledakan, tiga tubuh yang sangat cepat saling bertabrakan, membuat ledakan teredam. Sosok gelap itu tiba-tiba berubah bentuk, dengan lembut meletakkan jari-jari kakinya di tanah, dan berlari kencang di kejauhan dalam sekejap. Menang, hati bambu leaf green senang. Saraf yang tegang pun rileks dalam sekejap. Seluruh orang itu lumpuh di tanah dan terengah-engah berat terlepas dari penampilannya. Kamu benar-benar berani bertaruh tadi. Yang Xuan tidak lebih baik. Dahinya penuh dengan butiran keringat, dan tubuhnya digantung dengan beberapa warna. Kamu gila. Daun bambu hijau masih takut ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi. Bahkan jika kamu sudah lelah hidup, jangan tarik aku ke dalam air. Zhu Yexing masih mengeluh tentang serangan gegabah Yang Xuan pada pihak lain, yang hampir menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Yang Xuan tersenyum dingin. Apakah kamu tahu mengapa aku dianugerahi juara sekarang? Saat dia berbicara, dia menoleh dan menatap daun bambu kingleng, karena dalam kamusku, tidak pernah ada kata pasif. Sebelum pertempuran dimulai, kami mengambil inisiatif untuk memilih bertahan dan pasif. Hasil dari konsumsi ini hanya untuk bertahan sebentar. Lawan mengambil inisiatif. Bahkan jika pertahanan kita kedap udara, lawan masih bisa menatap setiap gerakan kita dalam kegelapan. Saraf kita tegang, tetapi lawan kedua selalu dalam keadaan santai. Dalam hal ini, itu telah dikonsumsi. Apakah kamu pikir kita akan menang? Daripada menunggu untuk mati, lebih baik melepaskan dan menyerang. Itu selalu merupakan pertahanan terbaik. Zhu Yexing membuka mulutnya, tetapi tiba-tiba dia tidak tahu bagaimana membantah. Itu karena kamu memang punya dua kuas. Kekuatanmu jauh lebih kuat dari yang kukira, jadi kamu punya modal untuk berjudi. Zhu Yexing masih bergumam. Yang Xuan tersenyum dingin, aku tidak pernah merasakan betapa kuatnya diriku. Tidak akan pernah ada yang pertama di dunia. Karena aku tahu kebenaran bahwa ada hari di luar langit dan orang di luar orang. Selain itu, untuk memberitahumu satu hal, pria tadi adalah lawan terkuat yang pernah kulihat. Jika kamu benar-benar mencoba yang terbaik dan kedua belah pihak melepaskan pertarungan, aku tidak bisa menahan 30 gerakan di tangannya. Yang Xuan tidak pernah menjadi orang yang sombong atau sombong. Lawan tadi begitu kuat sehingga dia jauh lebih kuat dari yang diharapkan Yang Xuan. Jika dia tidak bertemu dengannya secara langsung dan mendengar orang lain mengatakannya, Yang Xuan tidak akan pernah percaya bahwa seseorang dapat berlatih ilmu pedang ke tingkat seperti itu di dunia ini. Lalu tadi, Zhu Yexing sedikit bingung. Baru saja Yang Xuan mengalahkan setidaknya 200 jurus dengan pihak lain. Alasan mengapa dia dan aku bisa mengalahkan begitu banyak jurus sangat sederhana.
Yang Xuan berhenti sebentar dan melihat ke arah di mana pria berpakaian hitam itu baru saja melarikan diri. Kemudian dia berkata dengan lemah, aku berani bertarung dengan nyawaku, tetapi pihak lain tidak berani. Sejak awal, aku tahu aku sama sekali bukan lawannya, jadi setiap jurus yang kulakukan benar-benar melepaskan pertahanan, memegang tekad membakar batu giok dan batu, dan mencoba yang terbaik untuk menyerang. Orang itu memang eksistensi yang tak terkalahkan, tetapi semakin tinggi kultivasinya, semakin jelas kelemahannya. Seperti orang dewasa, ketika menghadapi anak kecil, alam bawah sadar akan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak ada gunanya bertarung satu sama lain. Jadi pria itu tidak pernah berani bertarung denganku. Jika dia tidak begitu khawatir ketika kamu bergegas tadi, kita juga tidak punya kesempatan. Tetapi dia takut, bahkan jika dia memiliki peluang menang 99%, dia masih takut pada yang 1%, jadi dia memilih untuk melarikan diri. Jika kultivasi seseorang mencapai alam yang tak terbayangkan, akan ada juga kelemahan, yaitu mengejar kesempurnaan di mana-mana. Dengan cara ini, dia akan terikat. Daun bambu terdiam. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas panjang, menatap Yang Xuan dan berkata, aku menarik kembali apa yang kukatakan. Orang gila sepertimu pantas dinobatkan sebagai juara. Dan aku mengerti hari ini bahwa yang dimaksud juara Hou bukan hanya nilai kekuatannya sendiri. Zhu Yeqing juga setuju dengan teori yang baru saja dikatakan Yang Xuangang. Semakin tinggi prestasi seseorang, semakin dia mengejar kesempurnaan. Terus terang, kamu akan menjadi berhati-hati dan pemalu. Karena Zhu Yeqing sendiri juga orang seperti itu. Aku tidak tahu kapan harus memulainya. Dia penuh dengan mentalitas berani bekerja keras dengan orang lain kapan saja ketika dia pertama kali memulai karirnya. Dengan peningkatan kultivasi, dia menjadi semakin berhati-hati. Tanpa keyakinan mutlak, sama sekali tidak mungkin untuk berjudi. Namun, baru saja dia mempertaruhkan nyawanya untuk berjudi dengan tingkat kemenangan yang sangat kecil. Selain analisis rasional, yang lebih penting adalah keberanian dan kecerobohan yang dibawa Yang Xuan kepadanya. Jadi sampai saat ini, dia menyadari bahwa dia telah salah memahami konsep juara Hou. Juara Hou tidak berarti seberapa cakap orang ini, tetapi atmosfernya yang kuat untuk memengaruhi orang lain. Tidak heran kekuatan tempur pasukan Xuanzi akan begitu kuat. Di bawah kepemimpinan orang gila ini, saya khawatir sekelompok domba akan berubah menjadi anak serigala dalam sekejap. Sekarang, Anda dapat menjawab pertanyaan. Saya, wajah Yang Xuan tiba-tiba menjadi serius, dan kedua matanya menatap Zhu Yeqing, jika kamu berani berbohong setengah kata, aku jamin kamu akan lebih sedih daripada kematian. Setelah perang tadi, napas Zhu Yeqing sangat tidak teratur. Jika Yang Xuan ingin memindahkannya sekarang, dia tidak punya pilihan. Aku tidak yakin di mana tepatnya. Begitu daun bambu itu berwarna hijau, Yang Xuan tiba-tiba mengeluarkan ki yang mematikan. Dengarkan aku dulu, Zhu Yeqing buru-buru berkata, tetapi aku yakin akan dua hal. Pertama, Seventeen tidak mati. Dia masih hidup. Kedua, dia kemungkinan besar berada di negara Longxia sekarang. Yang Xuan Mei mengerutkan kening, apa dasarnya? Zhu Yeqing berkata, beberapa bulan yang lalu, aku melihatnya di alun-alun komersial Tiancheng di Nanjiang. Aku mengikuti sepanjang jalan, tetapi aku tetap kehilangannya. Setelah itu, Zhu Yeqing menatap Yang Xuan Dao, kamu juga berada di alun-alun Tiancheng hari itu. Aku pikir kalian berdua telah menghubungi dan sengaja menjebakku. Apa yang kau bicarakan? Bahu Yang Xuan tiba-tiba bergetar. Terakhir kali aku berada di lapangan Tiancheng, apakah Seventeen ada di sana? Zhu Yeqing mengangguk, aku juga melihatnya secara tidak sengaja. Meskipun dia menyembunyikan napasnya, aku tidak akan pernah salah. Napas seseorang dapat disembunyikan, tetapi temperamennya tidak dapat ditutupi. Aku dapat menjamin dengan nyawaku bahwa dia pasti berusia 17 tahun. Tetapi itu adalah terakhir kali aku melihatnya. Aku tidak tahu seperti apa dia sekarang dan di mana dia berada. Setelah itu, Zhu Yeqing menghela napas pelan, ngomong-ngomong, ada hal lain yang harus kuberitahukan kepadamu. Tetapi kamu harus bersiap. Katakan saja, ketika aku melihat Seventeen, dia menggendong seorang gadis kecil berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Alis dan matanya sangat imajiner. Seharusnya, putrinya, ledakan, Yang Xuan hanya merasakan guntur di benaknya. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat tak terkendali. Kulit mulutnya tergigit dan darah mengalir keluar. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir.
Zhu Yexing menatap Yang Xuan dan mendesah, dari sudut pandang seorang wanita, aku ingin bicara lebih banyak. Seperti dirimu, 17 tahun sekarang kembali ke kehidupan orang biasa. Saat itu, dia menuntun gadis kecil itu dengan ekspresi yang sangat bahagia. Jadi menurutku dia pasti baik-baik saja sekarang. Kalau begitu, kamu bisa melupakannya sepenuhnya dan jangan terus berusaha mencarinya. Mungkin penampilanmu akan menghancurkan kebahagiaannya, dan kamu sudah punya keluarga dan istri sendiri. Hasil terbaik bagi kalian berdua adalah menutup rapat kenangan itu dan tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup kalian. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang yang terluka, seperti kehidupan bahagia di abad ke-17 dan istri yang mencintaimu dengan sepenuh hati. Kedua tangan Yang Xuan berada di dahinya, dan tubuhnya bergetar hebat. Jika kamu merasa sedih, jangan ditahan. Kata Bambu Leaf Green. Yang Xuan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak ke langit. Dia tidak tahu apa yang dia keluarkan. Apakah itu kenangan masa lalu? Tidak rela. Apakah karena Seventeen atau dirimu sendiri? Terima kasih, Zhu Yexing. Setelah mengeluarkannya, Yang Xuan menoleh dan menatap Zhu Yexing dan tersenyum. Jika bukan karena kata-kata Zhu Yexing tadi, dia tidak akan dapat melewati jalan ini. Terima kasih anak buahku. Bambu Leaf Green tersenyum, tidak semua orang bisa mendapatkan juara Hulk. Terima kasih, tetapi jangan panggil aku Bambu Leaf Green di masa depan. Yang Xuan bertanya-tanya, apa sebutanmu? Zhu Yexing melangkah maju beberapa langkah, menatap kegelapan di kejauhan, dan sentuhan kelembutan melintas di matanya. Zhu Yexing, sudah mati. Sekarang tidak ada Zhu Yexing, hanya seorang wanita biasa bernama Zhou Zijin. Setelah itu, dia menoleh ke arah Yang Xuan dan berkata sambil tersenyum, pekerjaanku telah selesai, dan rasa terima kasih serta dendam yang seharusnya dipahami telah berakhir. Seperti dirimu, aku hanyalah orang biasa sekarang, dan tidak akan ada daun bambu di dunia persilatan sejak saat itu. Yang Xuan tertegun dan kemudian menunjukkan senyum bahagia. Aku tidak tahu apakah aku bahagia untuk Zhu Yexing, untuk diriku sendiri, atau untuk Seventeen. Di dunia yang gelap, ada emas yang tak terbayangkan, batu permata, dan emas yang mabuk. Namun, dunia itu selalu disebut dunia yang gelap. Tidak peduli seberapa menggodanya, itu selalu merupakan parit bau di kegelapan. Sekarang, orang-orang yang beruntung ini akhirnya dapat melihat ke langit biru dan bermandikan sinar matahari yang cerah. Sungguh merupakan hal yang sangat beruntung untuk dapat mundur dari dunia yang gelap. Begitu banyak orang jatuh ke dalam rawa itu, nasib mereka akan hancur. Hanya sedikit orang yang lolos dari lumpur. Yang Xuan melakukannya, Zhu Yexing melakukannya, dan Seventeen melakukannya. Namun, bisakah mereka benar-benar menyingkirkan lumpur yang tak berdasar itu? Kedua lawan ini, yang dulunya bertarung di dunia gelap, kini duduk bersama dan minum dengan damai dan sejahtera. Mengenai Xiao Wanxin, Yang Xuan hanya berkata bahwa pihak lain terlalu cepat dan telah melarikan diri dari gunung. Tanpa diduga, juara Hou akan memakan warung pinggir jalan. Jika kamu memberitahu orang lain, aku khawatir kamu harus tertawa terbahak-bahak. Zhu Yexing berkata sambil tersenyum, menuangkan segelas bir untuk dirinya sendiri dan menambahkan, tetapi hidup ini benar-benar bahagia. Bersulang, Yang Xuan duduk untuk mengobrol dengan Zhu Yexing untuk pertama kalinya dan berkata dengan rasa ingin tahu, ada sesuatu yang selalu membuatku penasaran. Orang-orang di dunia gelap, termasuk aku dan pasukan Xuanzi, entah untuk ketenaran, atau untuk keuntungan, atau mereka berada dalam lumpur yang dalam. Mereka harus terus menjadi kuat untuk bertahan hidup. Tetapi kamu tidak terkenal atau menguntungkan, dan mudah untuk berhenti sendiri. Tetapi kamu tidak hanya memihak, tetapi juga membenci di mana-mana. Ada lusinan pemimpin, besar dan kecil, yang telah kamu bunuh tahun ini. Apa yang kau lakukan ini, hanya untuk bersenang-senang. Zhu Yexing memegang cangkir dan sedikit kepahitan melintas di matanya, tidak bisakah aku menjawab pertanyaan ini? Yang Xuan mengangkat bahu dan berkata, ini adalah kebebasanmu. Meskipun aku bergosip, aku tidak bisa mencekik leherku dan memaksamu untuk mengatakannya. Tapi aku punya pertanyaan lain. Bagaimana kau bisa marah pada pria berpakaian hitam tadi? Zhu Yexing menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, mungkin kau tidak percaya. Aku berjalan di jalan, tidak mencari siapapun dan tidak memprovokasi siapapun. Tiba-tiba aku terjerat oleh dewa yang begitu agung. Apakah kau pikir aku tidak beruntung? Yang Xuan tercengang.
Kau bilang pria itu datang kepadamu tanpa alasan. Tapi ini tidak benar, pihak lain pasti punya alasan. Apakah itu mantan musuhmu? Begitu dia mengatakan ini, bahkan Yang Xuan merasa sedikit tidak dapat dipertahankan. Bambu Leaf Green menyinggung banyak orang, tetapi orang-orang itu berada di dunia gelap, dan kemungkinan mengejar dan membunuh negara Longxia sangat kecil. Terlebih lagi, karena pihak lain memiliki kekuatan yang begitu kuat, dia telah membunuh Zhu Yixing sejak di dunia gelap. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Mungkin ada hubungannya dengan sesuatu yang kulakukan beberapa hari yang lalu. Zhu Yixing tiba-tiba berkata, sekitar 3 hari yang lalu, aku di sini minum teh dengan seorang kenalan di Wulin. Siapa yang tahu, tiba-tiba seorang pria berpakaian hitam datang dan langsung pergi ke kenalanku. Kenalanku termasuk orang Wulin di masyarakat biasa, dan tangannya juga sangat bagus. Tapi di tangan pria itu, dia bahkan tidak melakukan 3 gerakan, jadi dia ditusuk di tenggorokannya dengan pedang. Lalu aku bertarung dengannya. Keterampilan pedang lawan sangat bagus. Itu semua adalah gerakan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tetapi api itu tampaknya tidak pada tempatnya. Aku mengambil posisi netral, menepuk bahunya, dan kemudian dia melarikan diri. Yang Xuan mengerutkan kening dan berkata, apakah orang itu akan menjadi orang yang sama dengan yang baru saja kita temui? Sama sekali tidak, Zhu Yixing menegaskan. Pertama, pria yang aku lukai juga menggunakan pedang, dan ilmu pedangnya luar biasa. Tetapi masih ada ribuan jarak yang berbeda dari pria yang baru saja kita hadapi. Kalau tidak, bahuku tidak akan terluka. Kedua, pria yang aku temui 3 hari lalu, meskipun dia juga berpakaian hitam dan tertutup, aku yakin itu adalah seorang pria. Yang Xuan tertegun dan tiba-tiba bertanya, apakah maksudmu pria yang bertarung dengan kita tadi adalah seorang wanita? Zhu Yixing mengangguk dengan lembut, meskipun aku tidak dekat dengannya dari awal hingga akhir, intuisi seorang wanita tidak mungkin salah. Aku 100% yakin bahwa dia pasti seorang wanita. Yang Xuan mengusap cangkir anggur dengan lembut menggunakan kedua jarinya, mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu bertanya, menurutmu apakah mereka memiliki cara berpedang yang sama? Zhu Yixing menundukkan kepalanya dan ingin berdiskusi sebentar. Tiba-tiba, dia berkata, sepertinya ada. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka, ada kesamaan dalam beberapa kesadaran ofensif. Apakah itu? Mereka saling memandang, dan dugaan serupa muncul di hati mereka. Kemungkinan besar ada hubungan yang tak terpisahkan antara kedua orang berbaju hitam itu. Karena Zhu Yixing melukai pria berbaju hitam 3 hari yang lalu, pria berbaju hitam lain datang untuk membalas dendamnya hari ini. Meskipun penjelasan ini hanya tebakan, itu adalah penjelasan yang paling masuk akal saat ini. Lupakan saja, jangan sebutkan itu. Zhu Yixing menghela nafas, orang-orang seperti kita yang tumbuh di dunia gelap sudah lama tidak peduli dengan hidup dan mati. Dan kekuatan orang itu benar-benar di luar batasku. Jika dia benar-benar peduli dengan kepalaku, aku tidak bisa menahannya. Selanjutnya, aku harus melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Bagaimanapun, aku sendirian sekarang. Jika aku hidup 1 hari lagi, aku akan menikmati 1 hari lagi. Aku punya hidup dan matiku sendiri. Mereka yang seharusnya datang selalu datang, dan mereka yang seharusnya tidak datang, bahkan jika aku bersikeras menyentuh mereka. Ayo, mari kita minum langsung dengan botol hari ini dan terus mabuk. Bambu Leaf Green tersenyum dan mengambil sebotol bir. Aku khawatir hanya orang-orang dari dunia gelap yang akan menganggap enteng hidup dan mati. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Jatuh cinta, menikah dan punya bayi? Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Zhu Yixing menggelengkan kepalanya. Aku tidak norak, jatuh cinta dan menikah adalah 2 dunia yang berbeda bagiku. Yang Xuan mengangguk, tersenyum dan bertanya, iya, meskipun kamu tidak mencari ketenaran atau keuntungan selama bertahun-tahun ini, kekayaan yang telah kamu tabung setidaknya cukup untuk membuatmu menyia-nyiakan hidupmu. Di masa depan, akan ada rumah mewah, kapal pesiar, mobil mewah, dan wanita cantik. Namun, Zhu Yixing menggelengkan kepalanya lagi, itu bukan yang aku inginkan. Yang Xuan bertanya-tanya, apa yang kamu inginkan? Zhu Yixing menarik napas dalam-dalam, menatap tepi sungai, dan perlahan berkata, aku ingin mencari tempat terpencil untuk menjadi guru di pedesaan. Puff, Yang Xuan langsung menyesap bir. Apa yang kamu bicarakan? Bambu Leaf Green menoleh, menatap Yang Xuan dan berkata sambil tersenyum,
Dunia menganggap bambu leaf green milikku berbahaya dan licik, dan beruang itu sangat berbisa. Tapi itu hanya satu sisi diriku. Di tempat hantu di dunia gelap itu, jika aku tidak melakukannya, aku akan mati berkali-kali. Sekarang aku tahu semua rasa terima kasih dan dendamku. Sebelumnya, saya melihat laporan tentang anak-anak malang di pegunungan di TV. Saya pikir anak-anak itu sangat getir. Saya diam-diam menyumbangkan banyak uang untuk mereka. Tetapi kemudian, saya menemukan bahwa bahkan jika saya menyumbangkan lebih banyak uang, saya tidak dapat menyelesaikan masalah mendasar. Yang mereka kekurangan bukanlah materi, tetapi pikiran, jadi saya selalu berencana untuk pergi ke tempat terpencil untuk menjadi guru di pedesaan. Hanya dengan mengubah pikiran mereka, mereka dapat benar-benar menyingkirkan nasib mereka. Saya pikir kehidupan seperti ini adalah yang benar-benar saya kejar. Yang Xuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membuka sebotol bir, menuangkannya dalam satu tarikan napas, mengacungkan jempol ke Zhu Yixing dan berkata, "Zhu Yixing, hanya untuk ini, saya akan mengambil 10.000 pakaian untukmu."